stand a chance. Get down in there, get him a meal. Halo para rebahan, bagaimana kabar kalian semua? Kembali di Red In Film. Pada kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Run All Night. Film ini sangat bagus bagi pencipta film action, karena adegan film ini penuh adrenalin. Langsung saja, tidak usah banyak spoiler. Jangan lupa antisipasi kencangkan kata pacar Anda, lalu pasang handset Anda. Cigito. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Jimmy. Di alur cerita film ini diceritakan Jimmy ini sudah lama hidup dengan seorang diri, karena semua anggota keluarganya tidak pernah menganggap, termasuk anak kandungnya sendiri. Dan kita diperkenalkan dengan sahabatnya Jimmy yang bernama McGuire. Diketahui di film ini McGuire adalah bos mafia yang paling disegani dan ditakuti di kota ini. Jimmy bersahabat dengan McGuire di saat mereka masih muda. Di sini diceritakan Jimmy bekerja dengan McGuire sebagai pembunuh bayarin. She'll get over it. Rosie mad at me. Pada suatu hari ketika Jimmy mencoba mendatangi anak McGuire, kita diperkenalkan jongosnya Danny. Saat Danny ingin masuk ke dalam ruangan, terlihat ada polisi korup yang sedang menerima sogokan dari Danny. Alright, get out of here. Sit shower. Setelah itu Jimmy mengatakan kepada Danny kalau ia akan meminjam uang $800. Jimmy akan memberikan pinjaman, namun dengan satu syarat, Sinterklas di rumah nanti malam. Jimmy yang kala itu sangat membutuhkan uang dengan terpaksa menyetujui permintaan itu. I need a Santa for a Christmas party this afternoon. 800. Balah malam hari dengan raut wajah terpaksa kini menjadi Sinterklas di rumah Danny. Keesokan harinya Danny di sini mengantar bandar narkoba untuk menemui bosnya yang tidak lain bapaknya sendiri. Tujuan bandar di sini untuk mengedarkan narkoba di wilayah McGuire. Namun di sini McGuire menolak karena tidak ingin kotanya dikotori oleh barang haram tersebut. Di sini nampak raut bandar narkoba kecewa. Si bandar sudah memberi sogokan uang kepada anaknya, yaitu agar mendapatkan persetujuan dari ayahnya. Why are you telling me this? Because I've had to adapt. I know your business, Mr. McFarlane. Akhirnya si bandar meminta kepada Danny untuk mengembalikan uang itu malam ini juga. You know what happens if you don't father support? Just let me talk to him, alright? Get all figured out. Sen film berpindah kepada seseorang yang bernama Michael sedang berlatih tinju. Michael di sini meminta kepada temannya untuk merekam aksinya dan diketahui bahwa Michael anak kandungnya Jimmy. Michael sangat membenci ayahnya sendiri karena profesinya sebagai pembunuh bayarin. Dan Michael di sini beranggapan insiden kematian ibunya tidak jauh disebabkan oleh sang ayah. Dikarenakan dirinya sering masuk dalam penjara dan beberapa tahun ini Michael tidak menemui ayahnya. Hingga sampai sekarang dirinya sudah mempunyai seorang istri dan memiliki 2 anak perempuan. Now I won't have to see him for another 5 years. Malam harinya Michael bekerja sebagai taksi online. Dia mendapatkan pekerjaan yang mengantar bandar ke rumah Danny untuk menagih kembali uang tersebut. Sesampai di sana si bandar dan beberapa bodyguard masuk ke rumah Danny dan sementara Michael menunggu di luar. Namun tak lama kemudian Michael melihat temannya yang menaiki sepeda dan si teman yang melihat mobil antik yang dipakai Michael. Dia meminta izin untuk membuat video sementara di dalam ruangan Danny. Danny memberikan kantong uang kepada si bandar, namun saat dibuka di dalam berisi uang mainan. Kemudian tanpa berpikir panjang Danny langsung menghabisi si bandar dan beberapa bodyguardnya. You find this funny, Danny. Di sini ada satu bodyguard yang berusaha kabur dari kecaman Danny. Danny mengikuti hingga pada akhirnya Danny berhasil menghabisi bodyguard tersebut. Namun secara tidak sengaja teman Michael yang merekam mobil dinaiki oleh Michael. Tidak sengaja teman Michael merekam aksinya Danny. Mike, check this out.
Danny yang menyadari ada yang merekam aksinya, dia pun segera menghampiri Michael dan mengira kalau yang merekamnya adalah Michael. Danny menodongkan pistol kepada Michael dan membawanya ke dalam ruangan tersebut. Sementara teman Michael di sini bersembunyi di belakang mobil sehingga berhasil kabur. Dengan kehebatan Michael berhasil melarikan diri dari todongan Danny lalu mengunci dari dalam. Saat di dalam, Michael dicegat oleh bodyguardnya Danny. Dengan terburu-buru akhirnya Michael berhasil melumpuhkan bodyguardnya lalu kabur melalui jalan belakang. Walaupun berhasil kabur dari salah satu anak buahnya, Danny mendapatkan identitas yang terjatuh saat berduel dengan Danny akhirnya dan mengetahui tempat tinggal dari identitas milik Michael. Kita akan diperlihatkan ke bapak Michael yang sedang duduk santai ditemani secangkir kopi di ruangan kontrakannya. Namun secara tiba-tiba mendapatkan telepon dari McGuire. McGuire di sini mengatakan kepada bapaknya kalau Michael berhasil merekam aksinya saat terjadi insiden perilakunya. McGuire mengatakan kepada Jimmy untuk mendatangi Michael dan mengatakan kalau dirinya harus merahasiakan aksinya itu dan menghapus rekamannya tersebut. Pada malam itu Jimmy langsung bergegas ke rumah Michael. Sesampainya di rumah, Michael yang sudah sangat membenci sang ayah, Michael tidak memperbolehkan ayahnya masuk dan Jimmy mengatakan kepada Michael kedatangannya hanya untuk membahas tentang aksinya Danny yang diketahui oleh Michael. Dan Michael pun memperbolehkan ayahnya masuk ke dalam rumahnya. Di sini Jimmy sangat terharu melihat keadaan di dalam rumah yang tidak lain foto anak perempuan Michael. Jimmy menanyakan apakah anak itu tahu kalau dirinya adalah kakeknya. Michael pun menjawab dirinya tidak akan pernah memberitahu siapa kakeknya. Nice of you to show up. Well, I heard there was reboots. Dan di sini membahas apa yang dikatakan oleh McGuire. Dia meminta kepada anaknya untuk tidak melaporkan aksinya kepada polisi serta menghapus rekamannya tersebut. Michael pun menjawab yang merekam itu bukan dirinya melainkan temannya dan kemudian Michael mempersilahkan ayahnya untuk keluar. Bye, Michael. Bye, Jimmy. Saat dirinya akan pergi di luar sudah terparkir mobil milik Danny. Tujuan Danny ke sini untuk menghabisi Michael. Benar saja di dalam Danny sudah menodongkan pistol kepada Michael. Dengan terpaksa Jimmy harus menghabisi Danny anak McGuire. Kemudian Jimmy menghubungi McGuire untuk menjelaskan semuanya di dalam telepon. Jimmy mengatakan kepada McGuire kalau ia dengan terpaksa menghabisi anaknya karena Danny telah berniat membunuh anaknya. Dengan hal itu McGuire tidak terima dan mengatakan kalau anak harus dibayar dengan anak. Michael yang panik dia mencoba menghubungi pihak berwajib namun Jimmy di sini melarang karena hal itu akan sia-sia. Akhirnya sang anak mengusir ayahnya karena dirinya lah yang menyebabkan kekacauan dari sang ayah. Setelah Jimmy pergi, Michael tetap menghubungi pihak berwajib dan mengatakan kalau ayahnya telah membunuh seseorang di depan matanya sendiri saking bencinya kepada sang ayah. You Michael Conley? Yes, sir. Dengan sigap pihak berwajib mendatangi rumah Michael, namun ternyata pihak berwajib menangkap Michael dan akan menyerahkan kepada McGuire. Ternyata polisi itu adalah polisi korup yang disogok di awal film. Jimmy yang mengetahui hal itu, Jimmy menunggu di luar dan membuntuti karena di sini Jimmy mengetahui kalau mereka adalah polisi korup dan memutuskan untuk mengikutinya. Kejar-kejaran pun sudah tidak terelakkan lagi antara mobil polisi dan mobil Jimmy. Dengan sigap Jimmy menyelamatkan sang anak. Ketika dirinya akan kabur, tiba-tiba diserang oleh polisi yang berhasil keluar. Namun dengan sangat mudah Jimmy mampu menghabisi polisi itu dengan hanya satu kali tembakan. Don't do it, son. Jimmy membawa kabur anaknya ke stasiun kereta. Namun sesampainya di sana Jimmy diserang oleh anak buahnya McGuire termasuk sahabatnya sendiri. Namun akhirnya Jimmy mampu mengalahkan teman perjuangannya tersebut. Setelah itu Jimmy kembali bertemu di dalam kereta. Mereka pergi dari kota itu menggunakan kereta. Diperlihatkan McGuire dia mau memerintahkan seluruh jajarannya untuk fokus mencari Michael. Dan Jimmy dan McGuire memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memindahkan jasad yang dikendarai oleh Jimmy.
Hal itu dilakukan agar polisi mengira mereka lah yang menghabisi dan beberapa anak buahnya. Tak lama kemudian setelah itu semua siaran TV menayangkan Michael dan Jimmy. Mereka adalah buronan yang dicari oleh polisi. Kita diperlihatkan Jimmy dengan Michael yang mencuri mobil dan menyuruh anaknya untuk bersembunyi di rumah kakak iparnya saja. Stay off the main streets. Sementara Jimmy akan mencari cara lain agar menyelesaikan semua masalahnya. Saat di perjalanan, Jimmy mencoba menelpon detektif yang bernama Harding yang sedang menangani kasus Michael. Jimmy mengatakan kepada Harding untuk tidak menangkap Michael karena sebenarnya Michael tidak bersalah. Jika Harding menyetujui permintaannya, maka akan memberikan sebuah bukti video rekaman Danny yang sedang membunuh beberapa bandar narkoboy. Dan dirinya akan berjanji memberikan daftar nama-nama korban yang dulu pernah dihabisi. Harding yang sangat ingin mengetahui semua korban, akhirnya ia menyetujui permintaan itu. Yeah, 6 cups a day for the last 30. Setelah itu Jimmy menemui Michael dan menyuruh untuk menyembunyikan istri dan anak-anaknya di sebuah rumah terpencil milik Jimmy. Demi keselamatan keluarganya, akhirnya Michael mengizinkan anak dan istrinya pergi ke rumah Jimmy. Mereka akan diantar oleh kakak iparnya, sementara Jimmy di sini tidak ikut karena Michael ingin menemui Cimuring untuk meminta barang bukti yang berupa rekaman. Karena rekaman itu yang dapat menyelamatkan Michael dari ancaman pihak polisi. I say I'm happy that life turned out all right and then you don't feel so guilty. Di sisi lain, McGuire menghubungi salah satu pembunuh bayarin yang sangat profesional. Dia bernama Andre. McGuire berjanji akan membayar 4 kali lipat dari sebelumnya. Michael and Jimmy Conlon. You fucking with me. Kita diperlihatkan Jimmy dan Michael dan menelusuri semua apartemen untuk mencari Cimuring. Dirinya yang tidak mengetahui keberadaan Cimuring mengetuk semua pintu di apartemen tersebut. Kemudian di sini ada seorang nenek-nenek mengetahui kalau Jimmy dan Michael adalah buronan dan langsung menghubungi polisi. Dengan waktu yang sama, Jimmy dan Michael menemukan kamar Cimuring. Di saat dirinya menemukan keberadaan tempat tinggal Cimuring, ternyata Cimuring sedang berada di luar. Di sini Michael hanya menitipkan pesan kepada Cimuring untuk segera menyerahkan video tersebut kepada detektif Harding. Ketika Jimmy melihat ke bawah, semua gedung disandra oleh polisi. Terlihat di sana Andre, pembunuh bayarin, sampai di apartemen untuk menghabisi Jimmy dan Michael. Di sini polisi menggeledah semua apartemen tersebut untuk mencari keberadaan Jimmy dan Michael. Sedangkan Andre sudah menyusup dan mematikan semua lampu apartemen. Karena sudah lampu semua dimatikan, polisi menyuruh semua penghuni apartemen untuk keluar. Jimmy dan Michael pun hanya bisa menggunakan kesempatan dengan menyelinap di kerumunan untuk bisa kabur. Namun Andre yang memakai alat pengamatan sensor, dia dapat menemukan Jimmy dan Michael. Walaupun keadaan gelap gulita, kemudian Andre menembaki mereka. Untungnya Jimmy dapat menghindari dari kecaman Andre dan Jimmy menyuruh kepada Michael untuk meninggalkan tempat tersebut, sementara Jimmy akan melawan Andre sang pembunuh bayarin. Pertarungan sengit pun terjadi antara Andre dan Jimmy. Dan pada akhirnya Jimmy dapat mengalahkan Andre, namun secara tiba-tiba Michael juga berada di tempat dan menodongkan pistol kepada Andre. Jimmy yang tidak mau anaknya menjadi seorang pembunuh, dia berusaha melarang, kemudian para polisi datang mempergoki mereka yang akhirnya Jimmy dan Michael memilih untuk kabur. Sehingga terjadi aksi kejar-kejaran antara mereka. Dan Michael akhirnya berhasil dari kepungan polisi. Di sini Jimmy meminta kepada Michael untuk menemui sang anak dan istrinya. Sedangkan Jimmy akan mencoba bernegosiasi dengan McGuire, sahabat karibnya. Tak lama kemudian Jimmy menelpon McGuire. Dirinya mengatakan permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik dan mengatakan bahwa Michael tidak bersalah. Jika McGuire masih mengincar Michael, maka dengan terpaksa Jimmy menghabisi McGuire. Mendengarkan hal itu, malah McGuire menantang balik Jimmy dan mengatakan kalau dirinya tidak akan berhenti mengincar Michael karena anak harus dibayar dengan anak. Sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya dirinya mendatangi bar milik McGuire untuk menghabisi dirinya. Saat dirinya memasuki ke dalam, beberapa anak buah dari McGuire langsung dimusnahkan oleh Jimmy.
Jimmy menyadari kalau McGuire sudah kabur lewat pintu belakang. Jimmy terus berusaha mengejar McGuire, dan akhirnya Jimmy menemukan keberadaan McGuire yang bersembunyi di balik grill kereta. Dengan sigap Jimmy menembaki tepat perut McGuire. Di sini Jimmy mencoba memberi penawaran terakhir kepada McGuire, namun di sini McGuire berpegang teguh untuk mengincar Michael. Akhirnya dengan berat hati melepaskan tembakannya kembali sampai sekarat. Saat McGuire di ujung penghabisan, Jimmy membalikkan dan mencoba memeluk McGuire karena sebenarnya dirinya masih peduli dengan McGuire. Keesokan harinya, Chimuring mendatangi detektif Harding menyerahkan bukti sebuah rekaman video yang merupakan kejahatan Danny, anak McGuire. Hingga akhirnya detektif Harding mempercayai bahwasanya kalau Michael tidak bersalah. It's my mentor. Kembali kepada Jimmy yang saat itu mendatangi Michael dan anak istrinya, Jimmy mengatakan kalau semua masalah sudah selesai. Bahkan detektif Harding akan segera menjemput dirinya dan mengambil data korban yang dijanjikan oleh Jimmy. Karena Jimmy sudah berjanji akan menyerahkan dirinya kepada detektif Harding untuk semua yang pernah dia lakukan. Mendengarkan hal tersebut, Michael masih tidak peduli dengan Jimmy. Dirinya merasa lega karena sudah terbebas dari kecaman polisi dan kecaman McGuire, karena dirinya sudah tidak diincar oleh siapapun. Gross. This is your grandfather. Did you get all wet? Oh, just a little. Kemudian Michael segera mengajak keluarganya bermain di tepi danau dekat rumahnya. Jimmy yang merasa dirinya telah gagal menjadi orang tua yang baik, dirinya hanya bisa memandang pemandangan indah itu. Dari kediaman rumah tersebut, namun tidak lama kemudian tiba-tiba Andre sang pembunuh bayarin datang. Dia pun segera menuju ke danau untuk memburu Michael, sementara Jimmy harus tertembak di bagian perut. Namun Jimmy itu tetap berusaha untuk melindungi Michael dan keluarganya. Saat Andre akan mendekati, Jimmy berhasil menembaki Andre hingga terjatuh. Andre masih bisa berdiri hingga akhirnya menyerang balik Michael. Yang menyadari ayahnya tertembak, ia pun harus berlari menyerang Andre. Namun Michael yang tidak mahir dalam tembak-menembak dirinya berhasil terpojok oleh Andre. Jimmy yang sudah tidak mempunyai tenaga, dia mencoba dengan sekuat tenaga untuk membantu Michael. Andre ingin menghabisi Michael, tiba-tiba You should have killed me when you had the chance. Jimmy yang sudah titik penghabisan masih sempatnya membantu Michael menembaki dari jarak jauh hingga membuat dirinya tewas seketika. Sementara kondisi Jimmy terlihat titik penghabisan. Di sini baru pertama kali Michael menyebut nama sang ayah. Mendengarkan hal itu, Jimmy sangat bahagia karena Michael sudah mengakui dirinya sebagai ayah. Dad? Dad? Kemudian detektif Harding mengambil sebuah data yang telah dijanjikan oleh Jimmy, dan pada akhirnya Michael menyadari kalau dirinya mempunyai ayah yang sangat hebat dan rela mengorbankan nyawanya demi keluarganya.